Si loading, Bu. Oh, loading. Oh ya, baik. Sudah, baik. Sepertinya jaringan saya ini bermasalah. Oh, tapi sudah ada suaranya, Pak. Jelas, terdengar jelas, Pak. Kita mulai ya, Pak dan Bu Afni. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu bagi kami untuk mengikuti kegiatan VCT Batch 8. Kali ini saya mencoba untuk membantu bagian host karena host belum dapat hadir dengan kita kali ini. Kemudian perkenalkan sebelumnya, nama saya Veronica Sulawati, saya peserta VCT Batch 8, grup 14, sekedar membantu. Maka untuk menyingkat waktu pada kegiatan VCT dengan judul Tumbuhkan Kreativitas Belajar dengan Mind Mapping, akan kita mulai. Selanjutnya, kami serahkan kepada moderator untuk memimpin acara VCT pada siang hari ini. Kepada Bapak Agustinus dipersilahkan. Silahkan Pak Agus. Agus, cek. Silahkan Pak. Oh, mungkin jaringan ya dengan Pak Agus. Baik. Sambil menunggu barangkali Pak Agus nanti bisa masuk lagi, maka kami persilakan kepada Ibu Afni Yuliastuti untuk mengemukakan pemaparannya terkait dengan mind mapping. Disilahkan kepada Ibu Afni Yuliastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita siang ini, Ibu Veronica Sulawati. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Afni Yuliastuti, saya guru dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Pada kegiatan siang ini, saya akan coba sharing atau memaparkan sedikit pengalaman saya menggunakan mind mapping sebagai salah satu strategi untuk menumbuhkan kreativitas saat mengajar. Nah, mind mapping ini baik juga digunakan oleh siswa kita yang ingin belajar mandiri di rumah. Apabila mereka sudah bosan atau susah untuk belajar mandiri, coba berikan strategi ini. Apa sih mind mapping itu sebenarnya? Baik, saya akan coba share screen. Kasih aku jadikan host. Nanti bisa yang lain juga bisa membagikan pengalamannya apabila sudah menggunakan strategi ini, mind mapping ini ya. Jadi boleh nanti sama-sama kita ceritakan pengalaman kita. Muncul dong. Oke, baik. Yang ada di layar kalian, di layar Bapak Ibu sekalian, itu adalah tentang mind mapping ya. Jadi sebentar. Tumbuhkan kreativitas belajar dengan mind mapping. Apa sih sebenarnya mind mapping? Coba diperhatikan, pernahkah Bapak Ibu menemukan catatan seperti ini di catatan siswa Bapak Ibu? Atau pernahkah ananda-ananda yang hadir di meeting ini sering melakukan aktivitas ini, yaitu mencoret-coret catatan dengan menggambar, ya. Kemudian ada brainstormingnya di situ, kemudian ada cabang-cabangnya, terus ditulis dengan warna-warni. Pernahkah
Ananda itu melakukan hal seperti ini? Nah, Ananda itu sedang melakukan mind mapping. Sama juga dengan Bapak Ibu, guru yang menemukan apabila ada catatan siswa kita menemukan seperti ini, berarti siswa kita sudah menggunakan strategi mind mapping. Nah, coba dilihat dari gambar kedua ini, kira-kira mana yang enak untuk dipelajari atau menarik untuk dipelajari? Yang gambar sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan, kenapa? Karena menurut saya kalau ada visualnya itu lebih menarik dan berwarna. Ya, betul sekali. Jadi visual itu membantu sekali kerja otak kita untuk memahami sesuatu. Ya, jadi kita terbantu dengan visual karena sistem kerja otak kita itu rata-rata lebih menyukai hal-hal yang lebih berwarna. Ya, jadi lebih enak untuk dipelajari itu di gambar yang sebelah kanan. Ya, ini sama. Ini matematika misalnya. Kalau menulis matematika, rumus matematika, mempelajari rumus matematik, kira-kira gambar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang enak dipelajari? Ya, sebelah kanan, Bu, kalau saya, Bu. Ya, yang sebelah kanan. Kenapa yang di sebelah kanan? Karena dia menggunakan konsep mind mapping, yaitu ada visual di sana, permainan visual. Jadi ada gambarnya, dijelaskan dengan gambar, dijelaskan dengan warna, dan ada seperti garis penghubung. Jadi konsep bangun ruang itu dihubungkan dengan garis-garis penghubung. Itu membantu otak kita untuk memetakan konsep. Jadi kita nggak bingung. Ya. Ini yang disebut dengan mind mapping. Kemudian ini ada contoh lagi mind map-nya anak-anak SMP misalnya. Dia mempelajari tata surya, maka dia menggunakan mind mapping seperti ini. Ya, ini sangat menarik sekali untuk dilakukan oleh siswa karena bisa menumbuhkan dan mengasah kreativitas. Kenapa? Karena mereka harus pikirkan dulu ide apa yang ingin dibuat, seperti apa, kemudian bentuknya apa, dan bagaimana akan terhubung nantinya. Nah, ini contoh dari pelajaran kewirausahaan. Kewirausahaan dibuatkan mind mapping pohon. Ya, kemudian dari cabang-cabang pohon itu nanti dibuatkan konsep dari pembagiannya, misalnya ciri-ciri kewirausahaan, bidang kewirausahaan, pengertiannya di atas. Ya, jadi siswa ini dipaksa untuk berpikir kreatif bagaimana caranya mereka memetakan konsep sebuah materi. Ya. Jadi mengapa mind mapping ini bisa menumbuhkan kreativitas. Nah, sebenarnya apa sih mind mapping? Jadi mind mapping itu adalah pemetaan pikiran, suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri secara simultan. Nah, metode ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1974 oleh Tony Buzan, yaitu seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Ya, kemudian mind mapping juga bisa diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang sel saraf membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan mudah dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung cara kerja koneksi di dalam otak. Nah, ini sudah terbukti karena ada suatu penelitian dari Dr. Roger Sperry, seorang peraih Nobel, membuktikan bahwa catatan yang dibuat dalam bentuk visual lebih efektif digunakan untuk belajar daripada catatan yang hanya berisi tulisan. Nah, manfaatnya apa? Di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu yang pertama,
karena adanya visual itu tadi, materinya tuh jauh lebih mudah dan menarik ya untuk dibaca. Kemudian membantu otak kita fokus, berkonsentrasi. Kemudian pembahasan lebih jelas dipahami. Kemudian ketika kita membuat rantai keterhubungan antara pembahasan satu dengan pembahasan lain, itu lebih mudah dipahami logikanya. Sehingga pemahaman kita akan lebih lama kita ingat, sebab otak kita memahami materi pelajaran bukan menghafalnya. Ya. Kemudian memori ingatan otak kita akan meningkat. Dan yang terakhir, kita bisa meninggalkan gaya belajar konvensional atau membosankan atau tradisional, tapi kita gunakan mind mapping sehingga nanti belajar kita akan lebih menyenangkan dan bikin ketagihan. Nah, selain secara manual, mind mapping juga bisa kita buat. Kalau kita menggunakan laptop atau komputer, kalian bisa membuka di PowerPoint ya. Di PowerPoint itu sudah ada aplikasi mind mapping. Jadi kalian cuma tinggal masukkan tulisan-tulisannya dan idenya apa. Ya, itu kalau kalian lakukan dengan teknologi. Kalau di Android juga ada ya nak ya, ibu bapak ibu, di Android di HP kalian bisa download di Play Store beberapa aplikasi mind mapping. Kalau misalnya menggunakan HP. Nah, untuk yang manual ini bisa dimulai dengan yang pertama kita siapkan kertas polos warna putih, ya. Kemudian siapkan pensil warna atau ballpoint. Kemudian kita siapkan topik utama. Jadi kita buat brainstorming dulu, ya. Kemudian berikan topik utama itu tepat di paling besar dan di tengah, ya. Berikan gambar dan tulisan judul tepat pada kolom topik. Kemudian setelah kita menyiapkan brainstorming, kita buat cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang ini merupakan ide pokok yang keluar dari brainstorming. Jadi misalnya yang di tengah itu misalnya tentang manusia. Nah, bisa misalnya jadi kita buat cabang itu misalnya asal-usul manusia atau perkembangan manusia. Ya, jadi kita buat-buat apa yang berhubungan dengan ide pokok brainstorming manusia tadi. Kemudian kembangkan ya. Jadi seperti tadi saya bilang kembangkan yang brainstormingnya. Kemudian gunakan kata kunci pada semua ide di atas cabang. Tidak perlu panjang. Kita gunakan kata-kata yang sekiranya sudah mewakili apa yang ingin kita konsepkan. Kemudian jangan lupa gunakan gambar serta warna di mind mapping tersebut. Jadi ini untuk menambah supaya mind mapping itu lebih menarik ya. Jadi gunakan warna atau bentuk yang menarik. Jadi bentuknya tuh nggak selalu kotak-kotak ya, tidak selalu bulat-bulat. Kita bisa menggunakan mind mapping sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita sukanya bentuk ini ya silahkan gunakan bentuk itu sehingga nanti mempelajari sesuatu itu lebih menyenangkan karena kita suka dengan hal yang kita lakukan. Oke, untuk mind mapping sendiri saya rasa pembahasannya itu dulu. Apabila ada pertanyaan atau komen atau sharing cerita boleh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Afni sudah memaparkan materi terkait mind mapping. Sangat menyenangkan ya melihat banyak warna-warni. Baik kepada Bapak Ibu serta Ananda, bila ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oh, Pak Agus sudah hadir. Silakan Pak Agus untuk ambil alih. Ya, maaf Bu, tadi jaringan bermasalah. Iya, tidak apa-apa Pak Agus.
Oke, Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau sharing juga boleh. Atau Ananda ada yang mau bertanya, dibuka sesi pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan boleh juga menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Silakan. Apakah jelas? Jadi bisa bukan sekedar pertanyaan atau juga mungkin sharing boleh. Pengalaman Bapak Ibu yang mungkin menggunakan dan ini bisa membantu sebagai alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ya. Adakah? Sebelum waktu kita semakin ini tersisa sedikit, dipersilakan Bapak Ibu. Mister. Silakan Mister. Ya Pak, siapa ini? Sepertinya sudah mau bertanya. Silakan Pak, jangan malu-malu Pak. Pak Atau Wali mau bagi kelas. cerita boleh. Oh my God. 10 menit lagi, Jen. 10 menit. Pak Bu, presensi di mana ya? Saya lupa Ya, tadi. di kolom chat. Di kolom chat, Pak. Ya, Silakan. yang bisa di-share lagi Bu, karena saya baru masuk nih. Baik. Mana Ya, chat? sambil Mana chat? presentasi ya Bapak Ibu yang hadir, sambil mikir-mikir. Ya, mungkin sebelum yang lain bertanya Bu Afni, Ya. pasti jadi ini kan masalah waktunya ya. Ya. Untuk membuat mind mapping sendiri itu akan artinya dari kita sebagai guru tentunya akan mempersiapkan lebih banyak waktu untuk membuatnya ya Bu ya. Iya. Ya kalau belum ada yang bertanya, mungkin ada saran kalau misalnya untuk rumus-rumus matematika atau fisika itu ditaktisi bagaimana Bu? Karena saya pribadi belum pernah secara langsung mencoba untuk rumus-rumus itu karena mungkin saking ribetnya Bu ya. Ini saya dapat contoh ya. Ini seperti ini Pak. Ya, jadi ini tadi saya bandingkan misalnya ada catatan siswa yang mana sih yang lebih enak dipelajari dari kedua gambar ini. Kalau matematika misalnya rumusnya itu enak dibuat seperti ini kah atau yang sebelah kanan ini yang ada sekalian ada visualnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya matematika itu seperti ini. Nah, caranya gimana? Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di komputer. Nah, untuk rumus-rumus biasanya tuh kalau matematika tuh ada yang diinstal itu. Biasa untuk kalau ngetik rumus sebagai bantuan apa tuh Pak ya namanya, lupa saya Sandi dulu namanya. Microsoft Equation Bu. Iya, nah itu juga bisa kita pakai untuk membantu membuat mind mapping untuk pelajaran matematika. Kalau untuk gambar, saya rasa di komputer itu sudah ada semua seperti ini. Nah, apabila ada yang kurang, bisa kita cari di internet. Sudah banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk membuat mind mapping. Kalau di komputer itu yang bawaan itu yang ada di PowerPoint, ada di situ mind mapping. Ya, tapi kalau memang ada mau menggunakan aplikasi yang lebih bagus lagi, bisa dicari di Google Store. Oke, ada lagi mungkin? Oke, dari Bapak Ibu yang lain? Kalau diperbolehkan, saya ya Pak. Dapat Pak. Mungkin satu ruangannya ya yang ini bikin storing. Satunya di
unmute, di mute dulu. Oke, Pak, siapa ini ya, Pak? Silakan Pak di. Nama saya Agus Wirana di sini sebagai Fakultas Pendidikan. Tentu saja apa yang disampaikan Bu Afni itu saya rasakan sendiri memang punya efek positif terhadap daya ingat kita terhadap suatu materi. Nah, kalau berdasarkan point of experience-nya Gabel, itu kalau berkaitan dengan gambar tadi yaitu looking at pictures, lihat gambar itu kalau menurut penelitiannya memang 30% itu apa yang kita lihat bisa terekam di working memory lebih lama. Tapi misalnya jika anak-anak itu diberikan kesempatan untuk membuat video tutorial sekaligus menggambar bangun ruang misalnya gambar bangun ruang balok kemudian menuliskan rumus-rumusnya bagaimana mencari keliling, volume dan yang lain dalam bentuk video tutorial, maka itu sudah cakupannya lebih daripada 30%. Karena selain daripada dia menulis sendiri, karena dia melakukan presentasi ya, kita anggap dia membuat video tutorial itu sama dengan membuat presentasi, maka kalau berdasarkan point of learning atau experience-nya Agile itu 90% apa yang dikerjakan itu bisa diingatan lebih lama dibandingkan hanya dengan melihat. Jadi saya sendiri coba-coba nih, ada diri saya sendiri ingin menghafal kosakata dalam bahasa Inggris, maka yang saya lakukan adalah saya menuliskan, kemudian jika ada visualisasi gambar, kata kerja misalnya makan, gambar makan, kemudian bahasa Inggrisnya, saya dokumentasikan dalam bentuk video. Jadi sewaktu-waktu saya lupa, saya bisa melihatnya kembali. Barangkali itu saja menguatkan apa yang disampaikan Bu Afni mengenai mind mapping tadi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mr. Agus. Oh, ada suaranya, Jeng? Ada. Terima kasih Mr. Agus. Ya. Ada lagi? Ya, Bapak Ibu masih ada? Itu sharing dari Pak Agus tadi ya. Bisa 3 menit, Pak Agustinus. Oh iya. Kalau begitu saya tidak terdeteksi di waktu ini. Baik Bu Afni, karena mungkin waktu kita juga yang ini membatasi, jadi mungkin ada kesimpulan terakhir atau closing statement lah dari Ibu yang mungkin menguatkan kita dalam materi hari ini. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Agustinus. Baik, buat Ananda yang sedang bergabung, kalau ada Ananda di sini, coba sekali-sekali untuk memahami pelajaran, coba buat mind mapping supaya pembelajaranmu itu tidak membosankan dan kamu lebih semangat lagi ya. Tidak juga harus setiap tugas kamu buat mind mapping, coba sekali-sekali ya supaya ada perubahan di gaya belajarmu sehingga kita bisa lihat apakah ada kemajuan di situ atau improve. Nah, untuk Bapak atau Ibu guru yang ada di sini juga boleh mencoba untuk menugaskan siswanya menggunakan mind mapping. Walaupun nanti pada akhirnya nanti hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus dukung support kita punya siswa untuk bisa mencapai atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi walaupun nanti satu masih belum bisa, kita berikan lagi pengarahan seperti ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Nanti jika ada yang bertanya lagi bagaimana, terus berikan support ya. Memang susah untuk mengubah, tapi kalau nanti sudah bisa pasti nanti akan lancar pada akhirnya. Oke, baik, itu saja mungkin Pak Agustinus dan Ibu Ika. Oke, terima kasih Bu Afni. Nanti sekalian materi presentasinya dibagi ya. Bisa untuk referensi Bapak Ibu juga
penugasan untuk anak-anak siswa kita yang mungkin memungkinkan untuk mencoba. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Bu Afni atas kesempatannya boleh berbagi ilmu di siang hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan boleh terus bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di tempat kita masing-masing di Kalimantan Utara secara umum ya. Mungkin demikian Bapak Ibu acara sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kehadiran kita sekalian. Dan kami kembalikan kepada host yang untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih, Bu Vero, dipersilakan. Terima kasih Pak Agustinus sudah memimpin acara VCT pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Jangan lupa kepada Bapak Ibu serta Ananda untuk mengisi presensi seluruhnya ya, baik Ibu Afni, Pak Agus juga silahkan mengisi. Karena di situ juga ada poin apakah Anda menjadi moderator, apakah Anda menjadi presenter seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu untuk mengisi sebelum room ini